Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama Ferdi Channel. Nah sekarang kemarin ada request di channel YouTube saya. Sebelumnya di channel YouTube juga ada tentang setting kit MA untuk STB. Yang request itu ingin minta nih, gimana nih Om setting sasis AR-nya untuk STB ditunggu ya. Oke, baik, saya buat untuk saling sharing aja sebenarnya, bukan untuk menggurui, tapi ini pengalaman saya bagaimana saya bermain sasis AR ini, terutama di kit Aero Avante ya. Nah, terserah sih bodinya mau apa aja, tapi sasis AR. Nah, ini pengalaman saya aja, hanya berbagi aja, bukan untuk menggurui ya. Oke, sekali lagi saya akan sharing cara setting untuk kit sasis AR Mini 4WD teman-teman. Nah, ini sasis kit Mini 4WD saya AR ya, Aero Avante. Sasisnya sih warna merah untuk penutup gearbox, dan batiknya warna hitam, gak dicampur sih untuk kelas STB ya. Bannya tanpa dibobot teman-teman. Nah, itu kalau di sini di Jakarta ada regulasi STBO, STB Farmex, dan untuk tempat saya di Lampung sekarang ini ada STB JT Lampung, yang dimana sebelumnya sama ya, bannya tanpa bobot, bener-bener bawaan box ya, hanya boleh beda warna aja gitu. Hanya bannya tanpa bobot dan boleh beda warna, tapi harus satu jenis sasis dan jumlahnya sesuai sasisnya. Oke, baik. Ini sasis AR saya, settingannya sih hanya sederhana aja. Yang pertama saya mulai dari body ya teman-teman. Untuk body saya milih Aero Avante, atau bisa juga dengan Sedosar, Black Mantarai. Intinya body yang pendek, enggak tinggi atau besar. Nah, dikarenakan ini body tempurnya KR, jadi kalau bodinya besar ataupun tinggi, khawatirnya pada saat rintangannya masuk ke dalam, ke bawah kolong atau di kolong tabletop, atau setelah jambut masuk ke kolong slope, nah artinya ini terbentur di bagian atasnya. Makanya teman-teman yang paham, yang senior juga pasti memilihnya body Aero Avante, Sedosar ataupun Black Mantarai. Itu yang kebanyakan sering dipakai sekarang ini. Telepon juga sama ya. Nah, oke, kunciannya masih bawaan box ya, di KR. Nah, ini kita mulai dari roller teman-teman. Nah, untuk roller di sini saya setting masih sama ya teman-teman ya, tidak ada baut, pemasangan baut derajat belum ada. Roller belakang, atas, dan bawahnya juga sama ukurannya ya teman-teman ya. Oke ya, selagi rintangannya masih bisa di handle oleh racer, nah ini masih dalam keadaan normal aja teman-teman. Nah, hanya untuk menyesuaikan roller bawahnya aja nih, roller belakang bagian bawah, agar bagian kiri dan kanan pada saat disetting di papan board, nah ini sama-sama menyentuh nih teman-teman. Nah, ini sama-sama menyentuh teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Maaf gelap jadinya nih. Nah, jadi harus sama-sama menyentuh ya. Kenapa? Agar permukaan kiri dan kanan pada saat lompatan jump ataupun slope, nah, lompatannya bisa lurus ke depan, stabil, tidak belok ke kiri ataupun ke kanan, ataupun jadi tengkang nih teman lompatannya. Nah, makanya harus sebelum masuk ke boxstar kita pastikan dulu bagian belakang akarnya nih, kiri dan kanannya sudah sesuai atau belum. Itu yang kita cek sebelum kita berjalan ke boxstar.
Untuk roller bagian depan nih, apabila ada obstacle terutama IC ya, nah ada IC yang menyulitkan para racer. Nah biasanya racer nih buat settingan dengan menggunakan baut derajat nih teman-teman, seperti ini baut derajatnya nih. Nah ini belok nih, nah ini terlalu banget ya. Nah ini yang enggak terlalu menukik nih teman-teman. Nah ini bisa dilihat, nah, biasanya ditaruh di depan. Nah yang obstacle pertamanya racer nih, maksud saya nih ya, pengalamannya saya menaruh di bagian roller kanan dulu. Nah jadi rollernya menggunakan baut derajat, jadi nanti si roller ini akan turun, nyembah dia ke depan. Nah, untuk roller kiri masih normal. Nah kita coba jalan tuh, kalau di IC nya sudah masuk, obstacle yang lain sudah lewat, semua aman. Nah itu tetap kita gunakan baut derajat tuh. Nah ketika kita sudah menggunakan baut derajat, hasilnya masih sama saja, IC nya terutama masih mobil masih kelontang aja. Nah kita gunakan dua-duanya nih, kiri kanan menggunakan baut derajat, coba. Tapi dampaknya laju mobil pada saat dibelokan itu akan lambat, karena rollernya tidak sama dengan posisi dengan seperti lanjut. Ketika rollernya sudah menukik sembah menggunakan baut derajat, nah dikiranya sudah aman, obstacle-nya sudah lewat. Nah, untuk racer tinggal dipertahankan aja mobilnya atau mengganti mobil lain. Nah mobil yang pastinya itu mobil yang bisa mencari kupon ataupun untuk babak atas disimpan teman-teman. Itu dari roller. Nah lanjut lagi nih, ada brake. Di sini ada bracket ya. Nah ini bisa diakali juga untuk para disettingan oleh racer apabila di slope atau di jumputnya sukar dilewati. Nah ini bisa kita pasang seperti ini teman ya, sesuai bawaannya, ataupun pasang seperti ini tuh. Jadi tujuannya agar lompatannya pendek teman-teman. Mana kalau nggak pakai brake set nih, nggak pakai akar ya. Nah kalau nggak pakai brake set, nah ininya nih yang tadi yang pertama saya bilang, disesuaikan kiri kanannya ya, gantung kebutuhan lompatannya seperti apa. Sebelum slope strike-nya berapa, atau setelah slope strike-nya berapa, agar lompatannya stabil. Ini dari roller kita masuk ke ban, pilihan ban bisa menggunakan ban hard ataupun super hard ya, yang diperbolehkan regulasi sekarang ya teman-teman ya. Bannya kalau yang untuk regulasi sekarang kan ada yang boleh dibubut ataupun yang tidak boleh dibubut. Nah untuk yang ban yang tanpa dibubut, untuk settingan sasis AR selalu ya, sasis AR itu ban belakangnya ini harus lebih besar daripada ban yang di depan. Nah untuk kebutuhannya menyesuaikan kenyamanan racer aja sih, sesuai diameternya itu, kapasitasnya ada minimal dan maksimalnya berapa, tinggal disesuaikan aja oleh racernya. Untuk ban bagian belakang itu bisa 26,4 atau 26,2. Nah ini untuk ban depan ini bisa 25,6 atau 0,7. Nah tergantung kemauan racer aja berapa, dan melihat obstacle yang rintangan yang ada di track seperti apa. Ban belakangnya bisa 2,5,6 ataupun 2,600. Nah itu terserah untuk racer aja berapa. Nah, kalau saya biasanya ini makainya ukurannya 26,4 atau paling kecilnya 26,2, depannya 2,56 atau 2,57 ya. Nah di sini bila rintangannya nggak terlalu sulit, atau kelas apa namanya, pada saat event-eventnya rintangannya mudah dilewati, tidak ada yang bisa disulitkan. Nah, saya pilihan bannya saya racer nih
depannya sama rata nih, kiri kanannya rata semua, misalnya 256 atau 257 sama kiri kanan, belakangnya 2600 atau 26 sampai 26,4 sama semua. Nah di sini ban saya kebetulan di sebelah kanan ada titik, ada tanda nih tip X. Nah itu nandanya artinya sender kanan teman-teman. Nah artinya ban yang sender kanan itu, yang sisi kanan itu lebih kecil dibanding yang sebelah kiri. Nah, contohnya di sini saya bikin 257. Nah di sini 25,6. Nah ini 26,4, di sininya 26,2. Nah maksud dan fungsi dari sender kanan itu agar bisa melewati rintangan IC, terutamanya itu. Jadi mobil pada saat melewati IC, mobil tetap menempel pada dinding trek di sebelah kanan, jadi tidak terbuang ke sebelah kiri. Nah itu apabila IC-nya menuntut harus mobil itu sender kiri, nah itu bisa ban yang sebelah kanan yang ada tandanya itu, tanda saya nih yang buat nih, tinggal dipindahkan ke sebelah kiri aja teman-teman. Nah itu untuk main sender kiri atau sender kanan itu kemauan para racer masing-masing aja teman-teman. Kalau saya sangat diperlukan sekali untuk dalam ke event-event yang dibutuhkan oleh saya, karena saya sudah ingin menggunakan ban-ban yang sender. Nah ini untuk saya pribadi ya. Jadi ini untuk ban ya teman-teman ya. Nah lalu bagaimana untuk bermain dengan regulasi yang bannya dibobot? Nah ini boleh bisa menggunakan Spoke 5. Ini ban-ban bobotan saya ya, ban-ban bobotan milik saya. Ini ban bobotan ini untuk yang Spoke Y. Nah ini dibobot oleh jasa teman-teman saya, depan belakangnya sesuai request kita teman-teman. Untuk yang di ban bobot juga sama, ada ketentuan minimal dan maksimal diameternya. Nah ini tetap menggunakan ban bobot ini. Maksimal yang di belakangnya itu saya menggunakan dengan ukuran sama sih dengan yang tanpa bobot, 26,2 ataupun 26,3. Yang ban depan 25,6 ataupun 25,7. Nah enaknya apa sih main ban tanpa bobot ataupun yang dibobot? Nah itu hanya beda regulasi aja, pada dasarnya semuanya main Mini 4WD itu sama ya, taruh mobil, trek, jalan, udah. Nah itu hanya perbedaan regulasi aja, tidak ada yang dirugikan. Nah kalau untuk main ban bubut, memang ban bubut itu lebih napak di trek ya teman-teman, karena dia sudah halus permukaannya dengan paprasan-paprasan di mata pisau. Beda dengan ban yang belum dibubut teman. Nah ini sih hanya suges aja sebenarnya sih ya, hanya perbedaan regulasi aja, tujuannya tetap sama, yaitu STB teman-teman ya. Nah, lanjut ya, setelah ban masuk ke gear teman-teman. Nah gear yang saya gunakan adalah hijau biru teman-teman. Nah ini hijau biru, coronanya pink depannya ya. Untuk corona depannya pink, corona belakangnya warna pink juga ya. Nah, untuk terminalnya harus bawaan box, tidak boleh terminal dari gold yang terpisah. Nah, gear subnya normal ya, gear sub AR memang sudah diolah oleh saya agar tidak lost door teman-teman. Nah, apabila IC-nya nih, terutama nih IC-nya sukar dilewati, nah coba kalian periksa nih teman-teman nih, biasanya yang kenapa IC-nya sering kontang ataupun ada hal-hal yang bikin seret, nah kalian periksa di bagian gear subnya, nah melalui dengan cara seperti ini nih teman-teman. Nah, kalau dia bisa
masih kuat seperti ini, artinya gear subnya masih aman. Tapi kalau dia lost tuh, nah artinya gear subnya yang harus diperbaiki di pinionnya teman-teman. Nah ini harus kuat ininya nih tuh. Oke, ini hijau biru untuk mesin Mabuchi bening ya teman-teman ya. Oke, yang sudah saya breakin. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita coba harinya berapa sih untuk standar main STB itu, speednya harus, kecepatannya mobil itu harus berapa sih main STB itu. Nah itu tergantung track dan kesesuaian para racer masing-masing. Nah biasanya racer yang menggunakan hijau biru itu kan dinamonya udah torsi nih teman-teman nih, apalagi yang regulasi sekarang banyak banget gear hijau biru yang sering dipakai oleh teman-teman, sedang familiar banget nih. Nah, kita coba nih sekarang berapa nih kecepatan dari hijau biru, kebutuhannya berapa sih. Nah biasanya sih kalau racer-racer tuh yang udah mahir breaking dengan menggunakan gear hijau biru di kit AR itu speednya bisa mencapai 24 atau 23, paling kecil itu 21 teman. Nah ini kita coba ya teman-teman ya, berapa sih kecepatan dari hijau biru. Nah ini saya dapat 21 ya teman-teman ya. Oke, sasis air saya kitnya setelah dicoba dengan speed checker mini dapat 21. Nah, akhirnya masih paling rendah banget nih torsinya atau belum panas. Nah, itu aja sih sebenarnya, sederhana aja. Mungkin teman-teman kalau ingin mengetahui jenis settingan-settingan yang canggih atau mantep untuk AR, kalian bisa tanya-tanya dengan teman-teman kalian yang sering podium yang menggunakan sasis AR nih. Nah, karena kan regulasi sekarang nih sasis AR nih yang paling menonjol. Nah, teman-teman bisa tanya dengan teman-teman yang sering podium, yang mahir. Nah itu jauh lebih hebat dari saya nih pengalamannya. Oke, kalau saya hanya sebagai racer, hanya pengalaman saya hanya berbagi aja nih. Nah lalu ada regulasi yang dulu itu memperbolehkan gearnya gear silang, gear bansi makanya. Nah ini dia nih. Oke, nah di sini ada gear counter merah dan hitam, dan sini ada Corona oranye. Nah ini dulu memperbolehkan nih main STB dengan ban bubut tapi di silang gearnya boleh, diperbolehkan. Nah itu dulu nama regulasinya STB Pro, TOB plus, ada TOB, ada STB Bro yang kemarin ya. Nah itu saya gunakan. Tujuannya yang kemarin yang saya jelaskan di channel saya yang sebelumnya tentang gear rasio. Nah penggunaan hijau merah saya seringnya makanya. Nah ininya diganti nih hijau merah teman-teman. Nah ini kita ganti gear counternya yang sudah saya coak agar bisa masuk pas gigi-giginya dengan masuk ke rotasi ke gear hijau dan pinion dari dinamo. Nah ini kita coba ya teman-teman ya. Nah di sininya kita boleh ganti gear Corona warna oranye yang sudah saya plotting seperti mangkok nih. Nah kita ganti ya teman. Oke, kita ganti. Nah, tujuannya kenapa sih yang depan ini warna pink, yang belakang warna oranye, tapi yang oranye ini dibubut ya, dipapas, dicoak ya, di floating. Nah tujuannya agar lompatannya pendek teman-teman. Nah jadi
di slope, di jumput atau di tabletop lompatannya pendek tapi mesin tetap stabil dan berjalan cepat. Nah, kalau nggak dipapras peti gimana? Nah, nggak bisa. Jadi putaran rodanya ini nggak bisa berjalan laju, itu nggak bisa berjalan lancar. Nah, tapi kalau karena apa? Menyentuh di bagian ini dekat ini permukaan sasis yang di sebelah sini nih teman-teman. Sekarang kan udah dicoak nih, jadi sudah lancar nih teman-teman, udah leluasa nih dia umpannya. Oke, kita coba hijau merah dengan corona oranye di belakangnya. Nah, speednya dapat berapa ini teman-teman? Gear silang ya teman-teman ya. Untuk bannya tetap aja. Oh, dapat 23 ya teman-teman ya. Speednya dapat 23 menggunakan gear hijau merah teman-teman. Oh, ini kita coba dengan hijau hitam teman-teman. Nah, baterainya masih sama aja. Kita coba dengan gear hijau hitam. Oke, hanya beda sedikit aja sih sebenarnya, 24 tadi ya. Tapi jalan mobil sudah berbeda, jauh lebih cepat dengan hijau biru. Oke, dari saya itu saja untuk setting kit sasis AR untuk bermain STB, baik STB dengan ban yang dibubut ataupun dengan ban yang tanpa dibubut. Nah, tinggal menyesuaikan karakter racer aja sih, settingannya seperti apa. Nah, di sini hanya berbagi pengalaman saja. Kalau ada saran dari saya, dari penjelasan saya, mohon di komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman.